Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Setelah perang terjadi, itu ayat itu turun, ya, sebabnya ketika orang-orang mukmin melakukan perang Badar, peperangan pertama tadi orang kafir ya. Beberapa orang meninggal dunia, mungkin salah 11 orang, 5 muhajirin gitu. 5 ansor, orang Madinah asli, 6 muhajirin, mungkin salah. Di perang Badar teh. Pokoknya lebih dari 10 orang mukmin yang pasukan Islam yang meninggal, yang gugur di medan perang Badar tersebut. Ayah sebagian jalma nu ngomong, aduh saya tak paehnya, ilu perang haju paeh. Allah ingin menafikan bahwa mati, orang yang mati dalam membela agama Allah itu mati layaknya mati nuku orang nyahotea, cabut nyawa, tuh bisa gerak, tuh bisa nanaun, dipandian geng henen, baik gitu. Tak untuk menghilangkan praduga atau keyakinan seperti itu, Allah disebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh dalam membela agama Allah eta teh mararawat pararae. Ulah sebut kos gitu. Balhum ahyaun, mereka tuh hidup arwahum fi hawasil tuirin khadrin tasra fil jannah haitsu sya'at yadithim bidzalika. Ruhnya hidup aya di jero beuteung manuk nu hejo cenah keur kuliling-kuliling be di surga. Meskipun makna hadis tersebut ya wallahu a'lamnya, mana aslinya seperti apa, itu jelas mah hirup. Dan hirup itu orang-orang anu berjuang kos gitu di jalan Allah, ternyata hirupnya lain berarti sekedar seperti orang apal bahwa oh pahlawan itu selalu hidup. Artinya namanya baik, dia orangnya udah mati tapi namanya masih baik, dikenal baik, masih dikenal di hawalan kubatur kan, di jarahan kuburan anak, diinget-inget jasana. Nah hidupnya lain hidup kos gitu doang lain maksudnya. Sebagian ulama tuh mengatakan memang begitu. Artinya mereka tuh hidup, artinya hidup itu namanya akan selalu terkenang meskipun jelema geus paeh. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan cuma itu, mereka tuh hidup benar hidup. Kan ciri hidupnya naon? Di antara gerak. Untuk gerak-gerak paeh. Kan ciri hidup. Oke. Hidup berarti kan. Di antara ciri hidup itu gerak, ada pergerakan, berarti dia hidup kan gitu. Jadi hidup ya teh. Mencicing, BU pergerakan paeh atau semi paeh. Jadi sebagai orang mengatakan bukan cuma hidup namanya baik. Ya. Kalau yang namanya baik berarti orang yang tidak dikenal namanya berarti tidak baik, tidak hidup. Karena tidak sedikit pahlawan, ya, anu ngaranna henteu dicatat. Berarti kenapa paeh atuh ari kitu mah. Namun hanya sekedar namanya terkenal baik, bagaimana yang tidak diketahui namanya? Maka hidup di dia, sebenarnya menafsirkan, ya hidup benar hidup. Dengan cara mereka hidup. Malah mereka lebih tahu daripada kita, lebih bebas daripada kita. Jadinya gerak, sarua, nyananya kekayaan orang. Seperti para ulama, jelema-jelema soleh, jelema mati syahid. Pokoknya yang hidupnya, dia curahkan untuk agama, lagi nyana paeh, entah paeh dibunuh, entah paeh memang kuduna gering atau naon gitulah. Yang jelas dalam hidupnya itu dia memperjuangkan agama. Eta jalan menu kos gitu teh hirup kene. Hirup sarua bisa bertasawuf kos urang. Maka teu saeutik. Jelema anu mengalami para ulama macam Imam Ghazali begitu hirup, begitu maot kaimpi, ngobrol di impian gitu. Atau Syekh Nawawi begitu nuk digali kuburan anak keur sila abe cenah kitu. Nya di jero kubur sila kabeh ngedang. Ieu mah sila. Aya sih dan batukan di kubur deui. Dia hidup bergerak melakukan aktivitas sama, cuman ya dengan di alam nyanan orang teu nyaho. Walakin atas urun kan hanya saja kalian tidak tahu. Tapi ayah, karena sesuatu yang kita tidak tahu itu bukan berarti tidak ada. Ayah, orang nyaho jeung ayah ngaranna fenomena begitu kan. Peristiwa yang kita tahu, yang ada dan kita tahu. Sebutnya fenomena karena ngomongin filsafat kan ayah nomena, ayah fenomena. Nomena itu ada. Tapi kita tidak pernah tahu, tidak bisa kita amati. Macam naon surga, neraka. Eta aya, yakin aya orang. Tapi orang tak pernah bisa mengamati. Kos kumaha surga. Ngabayangkeun gitu nyampe. Neraka teh kos kumaha. Siksa kubur teh kos kumaha. Itu orang filsafat nyebutnya nomena ngaranna. Sesuatu yang ada, diyakini adanya, tapi tidak bisa diamati. Lamun anu bisa diamati, ngana fenomena ngaranna.
Dan mereka tuh hidup, cuman kita tidak tahu. Hidup sarua. Sebenarnya ciri-ciri kehidupan tuh, ciri-ciri sesuatu yang hidup ada pada diri mereka. Seperti gerak, melakukan tasarruf. Mana bukti nalo, kanjeng Nabi, mun aya jelema sholawat, aya malaikat khusus Allah ciptakan malaikat untuk mengirimkan sholawat orang dibejakan ke kanjeng Nabi. Si Moning bin Anu maca sholawat, ya Rasul. Jadi dijawab ke Rasul. Berarti ini masih bisa kan? Masih bisa berkata-kata. Sama seperti orang hidup. Itu hanya beda alam dan kita tidak bisa mengamati. Jadi bukan hidup eta sekadar namanya baik atau dikenal baik. Atau perjuangannya masih diperjuangkan oleh orang lain gitu. Lain hanya sekedar eta, memang hidup bener. Hanya beda alam dan beda cara gitu. Tapi secara umum tanda-tanda kehidupan aya pada diri manehna. Jalma-jalma nu maot di jalan Allah tuh. Macam para pejuang misalkan ngabela agama. Kamu nu maot syahid mah di medan perang. Jadi mereka tuh sebut iya, jangan dikatakan mereka mati, mereka hidup. Arwah-arwahna dan hidup sama seperti orang. Ilain ngadeng ada jero kubur lain. Hidup sarua bergerak naon gitu, beraktivitas gitu. Karena salah satu ciri kehidupan eta aya aktivitas. Mun aktivitas eta berarti paeh kan. Jadi bukan hidup sekedar namanya baik atau perjuangannya ada yang meneruskan gitu kan. Atau misalkan dikenang baik, lain hanya eta. Kalau hanya sekedar itu, berarti orang-orang yang mati membela agama tapi tidak dikenal, mereka tidak hidup dong. Karena tidak dikenal oleh orang. Ya lain eta, lain hanya sekedar eta. Karena mungkin saja justru lebih banyak yang tidak dikenal namanya. Jadi hidup di dia adalah hidup benar. Hidup dengan ciri-ciri kehidupan itu ada pada diri mereka. Di antara aktivitas. Sehingga nyana bisa aktivitas. Maka orang masih yakin percaya bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah, macam zaman Musahid, para ulama gitu kan. Maka tak aneh lah misalnya, tos kapanggih Nabi Khidir atau tos kapanggih Syekh Abdul Qadir umpama. Karena zaman Irahan, itu sesuatu yang mungkin. Entah dalam impian, entah dalam alam nyata. Kos kehidupan dalam alam orang jeung alam mimpi eta hirup-hirup kene. Hanya beda alamnya. Maka kebanyakan yang begitu bisa ditemui di alam mimpi. Imam Syafi'i ngimpi kapanggih Kangjeng Nabi. Ditanyakan, sama nih Syafi'i orang mana? Saya dari Quraisy, sama dengan engkau ya Rasul. Coba kalian calangap ciduhan ku anjeun Nabi. Ciduhan teureui kumaha ciduhna. Waktu aja 7 tahun apa Quran diimpian di ciduhan ku anjeun Nabi. Ieu mah lain diimpian di ciduhan ge nyata kan ku tetangga. Kacau. Masih hidup orang-orang yang seperti itu masih hidup. Masih ayah, maka tak aneh. Maka ketika orang minta tolong ya Allah dengan minta tolong pula dengan berkahna atau karamat Syekh Abdul Qadir Jilani, datang Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, itu mungkin masih hidup kok. Ya. Bukan sekedar namanya dikenal baik, tapi memang mereka masih beraktivitas, masih bergerak. Gitu. Cuman geraknya gerak yang tidak bisa kita amati tadi ya. Dengan kehidupan yang khusus bagi mereka di alam mereka. Nunyana bisa nempo orang, bisa mengamati orang tuh bisa. Ada hal-hal yang kita tidak tahu tapi ada. Walakin la tash'urun. Hanya saja kalian tidak tahu. Sebenarnya mereka tuh masih hidup. Sama dengan kalian masih hidup. Ngarana sarua hidup. Dengan beda cara, beda alam. Orang ke di alam mimpi adalah gampang. Antara alam nyata dengan alam mimpi. Itu alam yang berbeda. Tapi orang disebutnya hidup. Di dia hidup, orang disebutnya kan. Di alam mimpi orang hidup. Dia orang di alam mimpi itu orang lumpangan ke Amerika, segala kemana. Panggil artis, gitu lihat. Udah pocong, macam. Itu orang hidup, lupa orang kalian. Udah jangan lupa, itu hidup berarti kan. Ya orang yang bergerak itu hidup kan. Walaupun nyawa entah kipas orang sebut hidup kan. Hidup kan pakai kenop ya namanya. Pencet pak gitu kan. Lagi terakhir tutup pakai kenop ya. Utak. Kenopan, saklaran tuh. Tapi hidup gitu kan. Itu ciri yang paling gampang kan. Ketika bergerak itu hidup. Orang nyebutnya hidup. Kayak kipas angin lah. Nyawaan tadi kipas. Tapi orang nyebutnya tak hidup. Coba hidup kan. Pencet. Hidupnya muter. Itu ciri paling umum. Sesuatu yang hidup itu dia bergerak. Tidak selalu dia harus punya nyawa. Tapi orang sebutnya hidup. Angin. Angin itu bergerak. Maka angin tak hidup. Tapi orang tak pernah ngomong angin bukan nyawa. Tapi hidup. Sene. Lalu sene kompok. Betul.
hirup eta. Kayak gerak nanti cicing itu ini ciri-ciri hidup kan. Artinya mereka pun masih bergerak sama beraktivitas. Cuman beda alam yang orang tidak bisa kita amati tapi ada gitu ya. Orang teu nyaho karena hanya sakitu kemampuan orang untuk tahu. Itu hal yang perlu diyakini, dipaksakan ya kurang orang mau bisa. Itu orang kosnya ada ingke. Jadi mereka masih hidup. Jangan dikatakan mereka mati. Mati hanya jasadnya saja. Dia jasad mapae iya. Jasad lagi jasad mapae. Mataknya hidup nyana diberi rohna. Nah, itulah kurang bisa mengamati karena selain jasad dari. Kata diturun ayat itu, turun ayat itu pada eta. Banyak sangkaan orang menyangka orang-orang yang mati membela agama itu mati disebut tidak, itu hidup. Maka jelema-jelema soleh yang semasa hidupnya memperjuangkan agama meskipun dia mati jasadnya, tapi hakikatnya dia hidupnya. Dan ciri utama hidup itu adalah bergerak, artinya dia masih bergerak, masih bisa nolongan orang, ngabejaan orang. Ya. Besinu pernah jelema boga pengalaman kos gitu, ya itu mungkin itu ada. Entah lewat mimpi, entah setengah setengah hente, kada tanganku anu cina ngomong kieu, itu hal yang mungkin. Gitu. Yang beneran nyana, apa juri ngarupakeun nyana itu walau alam, yang jelas bisa ketika beneran nyana dia bisa. Gitu. Beneran nyana deh. Hanya saja kita tidak tahu alam nyana, nyana nyaho, sebenarnya guys pernah ngalaman alam orang. Hari orang can pernah ngalaman alam manehna. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa sesuatu yang tidak tahu itu berarti tidak ada, tidak bisa. Justru banyak yang kita tidak tahu tapi ada. Di antaranya eta, yang disebut mencek bahasa filsafat mah itu namanya noumena. Ada tapi tidak bisa diamati. Hidup sama seperti orang. Maka ketika orang datang ke kuburan para wali misalnya, itu orang nyaba disebut ziarah. Kita menganggap dia mati, yang mati jasanya aja mati. Kayak itu nama hirup. Lu nama aja, jarum mau apa ya? Orang mau apa ya? Jadi untuk orang ngobrol itu ada salah-salah apa? Yang lain ngobrol aja lupa ya, hirup. Yang hirup nggak hirup dalam arti manehna gitu. Bukan hidup seperti orang wari, tapi hirup tetap ngarana tadi ya. Kerja di dia gaya. Orang sebut kurang hirup. Nah, kipas angin sebut kurang hirup. Coba lampu tak hirup kan? Hirup kan sebut kurang. Oleh beda-beda tak hakikat hirupna, tapi ngarana hirup. Sarua ieu ge. Hidup sama dengan kita, meskipun hakikat hidupnya beda. Tapi namanya hidup. Dan ciri kehidupan itu bergerak. Maka mereka dia masih bergerak, masih beraktivitas, hanya saja kita tidak tahu keterbatasan ilmu orang. Wa lanabluwannakum bisyai'in wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.